Saya mahasiswa Politeknik Gubernur Semarang. Saat ini saya sedang dinas di ruangan ini selama kurang lebih 2 minggu dan kurang 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai siang. Saya yang akan mendampingi Mbak selama di rumah sakit ini ya. Sekarang Mbak bisa sebutkan nama dan Mbak senang dipanggil siapa? Nama saya Lia Sus. Oke. Apa kabar hari ini Mbak? Sedang tidak baik-baik saja Sus. Oke. Mbak, dari yang saya baca dari tentang pengajian, Mbak langsung masuk ke rumah sakit ini karena mendengar seorang pengecek. Dan kira-kira yang menyebabkan apa Mbak? Yang menyebabkan yaitu karena saya melakukan kesalahan, tapi itu saya diberikan. Oh, baik. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mbak. Nanti bisa dijawab ya. Seberapa sering Mbak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sangat sering Sus. Ini berapa lama suara yang Mbak dengar berlangsung? Lama tapi hilang terus. Ini dari mana Mbak merasa suara itu terdengar? Dari telinga yang keras banget Sus, pokoknya Sus. Seberapa keras suara yang Mbak dengar saat ini? Sangat keras banget Sus. Baik. Apakah Mbak yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Saya nggak tahu Sus karena itu benar-benar mengganggu banget. Oke. Ini seberapa sering isi suara yang Mbak dengar bersifat negatif? Sering Sus. Apa isi suara yang Ibu dengar? Isinya yaitu seperti banyak banget yang mengejek di kepala itu. Oh, baik. Seperti mengganggu aktivitas Mbak ya? Iya Mbak. Oke, baik. Seberapa sering Mbak merasa tidak nyaman karena suara yang Mbak dengar? Sangat sering, hampir tiap hari sepanjang hari. Oke, seberapa besar tidak nyaman yang Mbak rasakan sehingga mengganggu aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang Mbak lakukan? Sangat mengganggu. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dari kehidupan sehari-hari? Sangat besar banget Sus. Seberapa baik Mbak dapat mengendalikan suara yang muncul di telinga Mbak? Belum bisa cara mengendalikannya Sus. Bisa ya. Untuk selanjutnya, apakah Mbak belum mengetahui cara mengontrol halusinasi yang benar? Belum Sus. Baik. Apakah Mbak tertarik untuk melakukan setiap suara itu muncul? Baik. Jadi, bagaimana cara Mbak mempraktikkan cara mengontrol suara-suara tersebut? Dengan cara menutup telinga ibu karena biar suara tersebut hilang Sus. Oh, baik. Caranya seperti itu ya, yang Ibu biasa lakukan ya. Tapi itu tidak ada perkembangannya untuk menghilangkan. Baik. Oke, selanjutnya apakah dengan cara yang Ibu lakukan suara itu bisa terdengar? Iya tapi tidak sepenuhnya Sus. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghadapi apakah itu bersedia? Bersedia Sus. Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang terdengar dengan orang lain? Belum. Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realitas dengan halusinasi? Belum bisa membedakan. Baik. Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasinya? Itu Sus. Oke, berapa lama yang Ibu mau berbicara dengan saat ini? Mungkin 15 menit Sus. Oke, kita akan melakukannya selama 15 menit saja ya. Apakah Ibu merasa nyaman jika kita berbicara dengan 15 menit saja? Nyaman Sus. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar cara-cara menghadapi atau mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dulu ya Ibu ya, dengan cara menghadapi. Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan teknik menghadapi? Belum Sus. Baik, jadi cara mengontrol halusinasi khususnya suara-suara yang dengan cara menolak atau mengarahkan suara tersebut secara ya Mbak ya. Dalam latihan teknik menghadapi ini tujuannya yaitu agar Mbak merasa lebih berkuasa atau atas halusinasi dan Mbak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi hal yang perlu dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental dan posisi harus
tahu jika sedang sendiri atau orang lain tidak. Baik, untuk cara-caranya yaitu saya akan mempraktikkan terlebih dahulu agar ibu bisa mempraktikkan kembali apa yang saya lakukan. Ketika sedang sendiri, ibu bisa menggunakan cara ini. Jadi seperti ini, jika ibu mendengarkan suara itu muncul, ibu bisa mengatakan pergi atau tidak. Seperti pergi, saya tidak mau mendengar kamu, suara itu palsu. Seperti itu ya Bu, sambil menutup kedua telinga. Seperti ini ya Bu ya. Baik, ini apakah sudah paham? Sudah paham. Baik, jika sudah kita akan lanjutkan. Ketika ibu sedang dikenapa ya, ibu katakan itu tidak saja dalam hati secara tegas, tidak bisa disuarakan ya, agar tidak mengganggu orang-orang yang ada seperti itu. Oke, untuk yang saya jelaskan tadi sudah paham. Sekarang Mbak ulangi apa saja yang harus dilakukan ketika mendengarkan suara tersebut dari telinga Mbak. Baik. Tidak, suara kamu palsu. Jangan ganggu aku. Ya, sekali lagi. Tidak, suara kamu palsu. Jangan ganggu aku. Oke, bagus sekali. Mbak sudah bisa mempraktekannya dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, bagaimana perasaan Mbak setelah mengontrol halusinasi dengan teknik paragrafik? Sudah lumayan. Sudah mulai paham cara mengontrolnya? Sudah. Baik. Baik Mbak, masih ingat tidak tadi yang kita berbincang-bincang apa? Tentang cara menghardik, sus. Baik, coba Ibu sebutkan lagi apa pengertian, tujuan, dan apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan. Untuk menghardik yaitu dengan cara menolak suara-suara tersebut dengan cara berbicara dan juga menutup telinga seperti jangan ganggu saya atau tidak. Kemudian tujuannya yaitu agar suara tersebut bisa hilang begitu. Terus sekarang Ibu sudah bisa menjelaskan semuanya dan Ibu sudah paham. Mungkin kita akan memasukkan kegiatan ini ke channel Ibu ya. Baik, bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi tadi, Ibu bisa mempraktekkan latihan tadi ya. baik Sebelum Ibu, Mbak bisa lakukan itu saat suara terdengar lagi di telinga Ibu. Lakukan itu selama 3 kali sehari. Atau saat Ibu mendengar suara tersebut ya. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Mbak? baik sus. Baik, cara mengisi kegiatan harian yaitu dengan cara sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat ya tadi ya Mbak. Jika Mbak melakukannya secara mandiri, Mbak bisa menuliskan di kolom N. Jika Mbak melakukannya secara bantuan, Mbak bisa menuliskan dengan B. Jika tidak dilakukan tindakan tersebut, bisa menulis di kolom B. Apakah Mbak mengerti? Baik, baik Mbak, kalau bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu bercakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Mbak bersedia? Bersedia sus. Baik, jika Mbak bersedia, itu saya akan kembali lagi ke sini pukul 9. Waktunya itu Ibu apakah bisa? Bisa sus. Baik, bagaimana kalau sama seperti tadi 15 menit? Baik sus. Bersedia ya Bu ya. Tempatnya mau di sini atau mau berpindah tempat? Di sini saja ya sus. Jika di sini saja, nanti saya akan kembali ke sini. Kita akan berbincang-bincang dan kegiatan yang lain. Jika seperti itu saya pamit terlebih dahulu ya. Baik sus. Terima kasih ya sus. Ya, sama-sama Mbak.